University. For all students in Indonesia, if you have any questions about the university, please visit and contact the representatives directly to our website, www.taiwanedufair.com. In the website, we provide the contact person who could be pleased to answer your questions. So please visit our website and ask the questions to the representative university. Okay, well, for the next presentations, we have National Tsinghua University. So ladies and gentlemen, please welcome National Tsinghua University. Oke, halo semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sharon Willis, selaku representatif dari National Tsinghua University, salah satu universitas terbaik di Taiwan. Next. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal tentang NTHU. Next. Jadi NTHU adalah sekolah yang terletak 45 menit dari Taipei. Di sini ditulis 1,5 jam ya, tapi sebenarnya cuma 45 menit kok. Nah, karena lokasinya dekat, next. Karena lokasinya yang dekat dengan Taipei, jadi Hsinchu ini termasuk well-developed city ya. Jadi Hsinchu ini juga terkenal dengan sebutan Silicon Valley-nya Taiwan loh. Nah, kenapa sih bisa disebut Silicon Valley-nya Taiwan? Karena Hsinchu ini memiliki banyak high-tech company yang ada di Hsinchu. Contohnya ada di Hsinchu Science Park. Di Hsinchu Science Park ini ada seperti TSMC yang pastinya kalian tahu, yang mensuplai semiconductor ke Apple. Nah, selain itu juga ada MediaTek dan masih banyak lagi high-tech company. Nah, untuk sejarah dari NTHU itu asalnya dari Tsinghua yang di Beijing sana. Nah, presidennya itu datang ke Taiwan dan membuat sekolah baru namanya National Tsinghua University. Next. Nah, berapa sih jumlah murid yang ada di NTHU? Jumlahnya itu sekitar 17.000 plus, jadi banyak banget ya. Tapi kalian nggak usah khawatir, karena sekolah kita ini besar banget, guys. International student di sini juga ada 911 orang, dan paling banyak kalau kalian lihat di grafik ini adalah orang Indonesia ya, 19%. Tapi tenang aja, karena orang Taiwannya juga banyak banget, jadi kalian pastinya bisa kenalan sama orang-orang Taiwan di sini. Next, please. Nah, pamer dikit nih, university ranking kita ada di 180 di dunia. Kemarin aku cek sih 177 ya, sekarang 180. Terus kita juga ada di nomor 2 di Taiwan terbaik. Kenapa sih kita bisa di nomor 2? Aku kemarin dengar-dengar dari profesor aku, mereka bilang karena univ kita itu belum punya medical college. Nah, bayangin kalau misalnya kita punya medical college, wah, itu pasti kita nomor 1 sih. Oke, next. Nah, karena sekolah kita ini well known with many other universities in the world, jadi kita punya banyak banget sister universities, kayak ada 330 plus sister universities. Kalau misalnya kalian tahu Jerome Pauline, dia kan kuliah di Waseda University kan. Nah, kita juga punya kolaborasi dengan Waseda University loh, jadi kan bisa exchange ke sana juga, atau sekolah-sekolah di US, kayak Harvard and many other else. Oke, next. Nah, kita menyediakan 12 colleges, dan ada beberapa program kayak cross-disciplinary program ini, kayak ada 36 plus, nih kalian bisa pilih aja jurusan mana, departemen mana yang kalian minati. Next. Untuk academic programnya, kita menyediakan 31 untuk sarjana, 66 untuk master, dan 50 untuk PhD. Dan kalian gak usah khawatir, kalian gak bisa Mandarin, karena 59% program di sekolah kita ini disediakan dengan bahasa Inggris. Next. Terus kalian juga nggak usah takut nih, kalian nggak bisa adaptasi, karena di awal pas kalian masuk, kita menyediakan newbie program. Di newbie program ini kalian akan di-arrange sama satu atau 2 B-partner. B-partner ini yang akan bantuin kalian nih dengan kehidupan kalian di Taiwan. B-partnernya ini biasanya Taiwanese student sih, jadi kalian bisa sekalian kenalan sama mereka. Next. Yang paling seru juga ada yang namanya FSA atau Foreign Student Association. Di sini tuh kita kayak ngegelar banyak acara, seperti yang paling aku suka itu kayak kita punya gala dinner. Gala dinnernya itu biasanya di Hotel Bintang 5, dan kita benar-benar walk on the red carpet, guys.
kayak seru banget. Nanti aku bakal tunjukin fotonya. Selain itu yang paling seru ada International Festival, di mana kalian bisa gelar booth kalian sendiri dan bisa masak masakan Indo. Dan kalian juga bisa cobain dari booth-booth dari negara-negara lain dan bisa nyobain banyak kebudayaan dari sana, misalnya bikin henna dari India atau masih banyak lagi. Next. Nah, terus yang gak kalah penting adalah yang kayak tadi aku bilang, sekolah kita ini gede banget kan. Saking gedenya, sekolah kita ini punya 3 perpustakaan, guys. 3 perpustakaan ini yang paling gedenya ada yang di main library-nya. Main library kita ini dengar-dengar sih nomor 1 di Asia ya, guys. Terus kita juga punya Chinese learning yang bagus banget karena guru-gurunya ini profesional dan udah senior banget. Aku juga pernah bandingin sama beberapa sekolah yang ada di Taipei, sekolah-sekolah terbaik di Taipei, dan ya masih kalah dong sama kita punya Chinese learning. Selain itu kita juga punya student activities yang sangat menarik, kayak school club dan lain-lainnya. Berikutnya adalah estimated fees-nya, biaya yang perlu kalian keluarin untuk sarjana. Kalian mungkin perlu sekitar 23 sampai 28 juta per semesternya. Untuk gelar master, kalian bisa lihat sendiri di tabel ini, kami bisa screenshot juga. Untuk dormitory fee-nya juga tergantung kalian mau tinggal di single room, double room, atau yang berempat. Kalau aku sih tinggal di luar, jadi sekitar 1,5 juta per bulannya. Untuk textbook-nya ini opsional, tergantung kalian bisa pinter-pinter deh cari e-book dari manapun ada kan ya. Living cost-nya juga terserah kalian, tergantung kalian masing-masing. Biasa sekitar 4 juta sampai 7,5 juta per bulannya. Next. Untuk cara daftarnya ini beda-beda ya untuk bachelor, master, and PhD. Tergantung kalian mau di bagian mana. Kalau misalnya bachelor, paling gampang ada IBP. IBP program ini yaitu program aku. Kalau master ada TSE or EMBA. Ini kalian bisa cek lagi di website sekolah kita. Yang PhD juga ada lagi. Nah, kalian juga bisa nih kalau misalnya kalian overseas Chinese, kalian juga bisa join program overseas Chinese. Biasa harga uang sekolahnya lebih murah. Next. Nah, ini kalian save the date juga ya. Pokoknya timeline application kita itu start dari bulan Desember gitu. Dan pastiin kalian jangan telat daftar. Next. Nah, jadi apa aja sih yang perlu kalian kasih ke sekolah kalau misalnya kalian mau daftar ke sini? Pertama itu kalian butuh ini application form dong pastinya. Terus recommendation letter, terserah dari guru kalian atau dari tempat kalian kerja, bos, atasan kalian, ataupun dari keluarga kalian. Tapi pastiin mereka punya jabatan yang lumayan tinggi, jadi nilai kalian semakin bagus. Next-nya itu juga, kalian juga butuh bayar application form sama required documents, kayak contohnya statement of purpose atau personal statement, juga perlu study plan. Pastiin bikin yang bagus supaya kalian bisa diterima di sini juga. Next. Nah, yang paling ditunggu-tunggu nih scholarship. Pastinya kalian penasaran banget kan sama scholarship-nya. Tenang aja, sekolah kita lumayan baik nyediain scholarship-nya. Nah, ada 2 scholarship yang bisa kalian apply nih. Pertama, scholarship dari sekolah, dan juga ada other scholarship. Kalau scholarship dari sekolah ini, kalian harus re-apply setiap tahunnya. Dan kita ada tipe A dan tipe B. Tipe A itu kalian free uang sekolah, tapi kalian juga dapat uang jajan per bulannya 5.000 NTD atau sekitar 2,5 juta rupiah. Kalau untuk tipe B, kalian cuma free uang sekolah doang. Nah, kalau untuk other scholarship, contohnya itu ada MOE, Ministry of Education. Mereka nyediain beasiswa, free uang sekolah, dan kalian juga dapat uang jajan sekitar 15.000 NTD per bulannya, atau 7,5 juta. Next. Nah, kalau kalian mau tanya-tanya lagi, boleh scan barcode di bawah ini, dan bisa tanya email di bawah ini juga ya, guys. Oke. Next. Sekarang kesempatan aku pamer sekolah aku di Taiwan. Kehidupan aku di Taiwan gimana. Next. Jadi perkenalan dulu nih, nama aku Sherin Willis. Aku dari Departemen IBP, International Bachelor Program, dan aku jurusan Business Management, tahun keempat. Ini ada WA dan IG aku, kalian bisa follow. Atau kalau misalnya mau tanya-tanya juga. Next. Pas tahun pertama aku nyampe ke Taiwan,
sekolah kita itu nyediain yang namanya program host family. Di mana di host family ini kalian bakal di-arrange sama satu keluarga di Taiwan. Jadi mereka bakal bawa kalian jalan-jalan, entah ke rumahnya masak-masak, makanan Taiwan, atau bisa ke beberapa tempat gitu. Waktu itu aku kebetulan satu kelompok sama orang Jepang tuh. Nah, terus kita masak-masak di rumah orang Taiwan ini. Terus kita juga ada NTHU Sports Day. Di NTHU Sports Day ini kita waktu itu disuruh kayak nari gitu satu angkatan nari untuk mewakili angkatan kita, untuk mewakili IDP. Next. Terus kita juga ada yang namanya service learning. Nah, service learning ini kita waktu itu pergi ke satu sekolah SD. Di satu sekolah SD itu kita kayak kayak kasih tahu anak SD, ini Indonesia punya berbagai tempat yang bagus loh, kayak gitu. Dan anak-anak lucu-lucu banget sih. Nah, terus selain itu aku juga lumayan aktif di acara gereja, dan gerejanya itu benar-benar di depan sekolah. Nah, di gereja aku ini lumayan unik sih, soalnya banyak banget international friends di sana, kayak banyak banget dari US, Kanada, atau Korea, atau India, dan masih banyak lagi. Dan waktu itu mereka kayak bikin acara Christmas market gitu, dan itu bener-bener rasanya itu kayak kalian pergi ke California, US, guys. Terus kita juga punya yang namanya OCHISA. OCHISA itu Overseas Chinese Student Association in Taiwan gitu. Nah, untuk tahun kedua, aku juga pernah ikut yang namanya NTHU Entrepreneurship Day. Ini tuh kayak lomba kalau misalnya kalian mau buka bisnis nih, kalian bisa kirim proposal ke sekolah dan mungkin mereka bisa funding kalian juga. Waktu itu aku ikut sama 2 Taiwanese sama 1 orang Vietnam, dan mereka keren dan hebat-hebat banget. Selain itu, aku juga pernah ikut Chinese Storytelling Competition dan lumayan lah menang juara favorit. Dan aku juga pernah ikut Chinese Singing Competition dan lumayan juara 3 gitu, dapat duit juga dan sertifikat. Next. Nah, selain itu, kalau misalnya kalian pengen part-time di sekolah, aku saranin part-time di sekolah sih lumayan asik sih, dan kerjanya itu gampang dan lumayan dapat duit, juga dapat makan juga. Waktu itu aku ikut yang pas graduation gitu. Terus sekolah kita juga sering banget ngadain acara jalan-jalan sama Taiwanese student. Jadi kita bisa pergi trip, waktu itu aku ke Thailand sama orang-orang Taiwan, seru-seru banget sih. Terus kita juga, ini nih ada FSC Gala Dinner yang tadi aku bilang, walk on the red carpet itu, ini di acara ini. Kita makan di Hotel Bintang 5, dan itu di sponsor sekolah. Next. Terus aku juga pernah berpartisipasi dalam acara PPI Badminton Competition. Untuk kalian yang suka badminton harus banget masuk sekolah kita. Karena badminton competition-nya itu lumayan banyak dan klub-klub badmintonnya juga asik-asik banget. Orang-orangnya jago-jago dan hebat banget. Bahkan ada atlet juga loh di sekolah kita. Terus kita ada school club juga. School club di sekolah kita ini lumayan asik ya, karena banyak banget aktivitasnya. Waktu itu aku ikut Chinese Traditional Folk Dance, terus kita kayak nari tradisional Cina gitu di sini, dan pastinya harus bisa Mandarin sih, karena semua orang Taiwan kan. Terus aku juga pernah menyelenggarakan Indonesian Music Concert di Hsinchu untuk pertama kalinya, dan ini seru banget, karena anak-anak di sini, anak-anak di NTHU itu mereka punya talenta banget. Mereka itu kayak musician gitu loh. Terus aku juga pernah bikin birthday party sama teman-teman aku yang hebat-hebat banget. Kayak salah satu contohnya ada yang kerja di Mediatek, di SMC, dan masih banyak lagi. Next. Nah, ini kayak sekilas foto, kayak aku suka makan-makan gitu kan. Di sini juga lumayan banyak makanan-makanan enak gitu, kayak Hai Di Lao, Tim Ho Wan, Tim Tai Fung gitu. Dan aku juga ketemu banyak orang-orang yang keren dan hebat-hebat banget. Next. Advice untuk kalian yang mau kuliah di sini adalah pertama belajar Mandarin, itu pasti harus bisa banget, karena kalau nggak bisa Mandarin ya susah gitu di sini. Dan terus study hard, karena sekolah di sini itu susah guys, gak gampang, jadi siap-siap belajar dengan baik, siap-siap nangis, stres ya. Terus belajar juga other languages, kayak supaya bisa bahasa basi sama international student lah ya. Terus juga aku nyaranin kalian lebih punya banyak pengalaman di sini dibandingkan kalian kerja part time, karena kerja part time itu ya itu untuk
cari duit doang, tapi kalau misalnya kalian cari experience di sini, itu kalian bisa dapat duit yang lebih banyak in the future. Kalian bisa networking sama banyak orang-orang hebat di sini. Dan kalian harus tahu alumni-alumni sekolah kita itu benar-benar hebat-hebat banget. Salah satunya teman aku, dia punya startup company terbesar di Asia. Dan itu a great network banget gak sih guys? Okay, that's all for me. Thank you. Bye-bye. See you. Well, thank you for the insightful presentation from National Tsinghua University. For all students in Indonesia, if you have any questions